Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Artonusi, saya dari kelas A. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi filsafat ilmu tentang bahasa dan pikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa diartikan sebagai rangkaian bunyi yang memiliki makna tertentu, dan rangkaian bunyi yang kita kenal sebagai kata melambangkan suatu konsep. Kumpulan lambang bunyi dalam pemikirannya tidak terlepas dari yang satu dan juga yang lainnya. Kata-kata itu dipergunakan dalam suatu sistem yang berpola. Walaupun bunyi-bunyi bahasa yang digunakan sudah benar sesuai dengan konvensi atau kesepakatan penggunaan bahasa, tetapi apabila hubungan antara kata-katanya itu tidak berpola, maka proses komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada beberapa pendapat dari para pakar bahasa terkait dengan pengertian bahasa secara terminologis. Yang pertama adalah menurut linguis modern Prancis bernama André Martunat. Menurut beliau, bahasa adalah perangkat penyampaian yang tersampainya dengan memahami sesuatu yang dikabarkan oleh seseorang dengan cara berbeda antara suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua, menurut linguis modern bernama Noam Chomsky. Menurutnya, bahasa adalah kepemilikan secara fitrah dari para pembicara dengan bahasa tertentu untuk menyampaikan dan memahamkan kalimat terstruktur. Berikutnya adalah karakteristik dari bahasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahasa itu adalah sistem, terdiri atas sistem bunyi, sistem morfologi, dan sistem sintaksis. Kemudian yang kedua, bahasa itu mengandung makna. Yang ketiga, bahasa itu dapat berkembang atau berubah. Dan yang keempat, bahasa itu adalah simbol atau lambang. Selanjutnya adalah materi pikiran. Pikiran berasal dari kata dasar pikir. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2007, bahwa pikiran adalah akal budi atau ingatan. Sedangkan berpikir adalah aktivitas mental manusia. Dalam proses berpikir, kita merangkai-rangkai sebab akibat, menganalisis dari hal-hal yang umum ke yang khusus, ataupun sebaliknya, menganalisis dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Nah, berpikir sendiri berarti merangkai konsep-konsep. Pikiran adalah proses pengadaan stimulus yang berlangsung dalam domain representasi utama. Proses tersebut dapat dikategorikan sebagai proses perhitungan. Tahukah kalian bagaimana proses berpikir? Nah, proses berpikir dilalui dengan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah pembentukan pikiran. Pada langkah ini, manusia menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek-objek. Yang kedua adalah pembentukan pendapat. Pada langkah ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama pendapat positif, pendapat negatif, dan yang ketiga adalah pendapat modalitas atau yang memungkinkan sesuatu. Kemudian, langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Pada langkah ini akan melahirkan 3 kesimpulan. Yang pertama kesimpulan induktif, kesimpulan deduktif, dan kesimpulan analogis atau perbandingan. Dari uraian materi tentang bahasa dan pikiran dapat disimpulkan bahwa bahasa mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi bahasa, kemudian bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.